Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan seminar isu pelayanan publik. Setelah kita bacaan dan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah Allah, ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang berkat dan bermanfaat. Oke, ada beberapa mahasiswa yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya. Yang sekarang diawali dari mahasiswa atas nama Siti Fatimah Sabilillah, NIM 182020100051 dengan judul Efektivitas Sistem Keuangan Desa, Seskedes di Desa Larangan, Candi Kabupaten Sidoarjo. Silakan, Siti Fatimah. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Bu. Distribusinya ya. Distribusi waktunya cuma 7 menit saja ya. Iya. Semuanya yang mau presentasi harus diperhatikan. Pertama ya, LBM-nya, kemudian harus ada data yang harus disampaikan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ya, itu bab 1. Bab 2-nya langsung di kerangka konseptual. Bab 2-nya. Bab 3-nya alur kerangka penelitian. Sepakat ya? Tidak harus di-cut lagi nanti ya. Baik, Bu. Oke. Silakan Siti Fatimah mulai. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Sabilillah dengan NIM 1820201051 akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Sistem Keuangan Desa Seskedes di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bab 1 pendahuluan. Perkembangan zaman membawa berbagai macam perubahan, termasuk di dalamnya ialah perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Pada lingkup pemerintahan juga memanfaatkan perubahan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabilitas melalui electronic government. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Menurut Hartono dan Mulyanti, e-government ialah sebuah proses sistem pemerintahan yang menggunakan information, communication, and technology dengan tujuan mempermudah proses transaksi dan komunikasi kepada organisasi bisnis, warga masyarakat, ataupun antar lembaga pemerintahan dan staf pemerintahan. Salah satu penerapan dari e-government ialah sistem keuangan desa. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa masih terdapat permasalahan, yaitu pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia perangkat desa yang masih sangat minim dalam hal pengelolaan keuangan desa. Padahal uang yang harus mereka kelola sangat banyak. Hal tersebutlah yang mendukung pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membuat dan meluncurkan aplikasi sistem keuangan desa yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa pada Juli tahun 2015. Menurut Puspasari dan Purnama, sistem keuangan desa mempunyai fitur yang sangat dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa, karena dibuat sederhana serta user-friendly sehingga pengguna akan merasa mudah dalam mengoperasikannya. Penggunaan sistem keuangan desa ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa. Efektivitas menurut Siagian ialah hal yang terkait dengan sumber daya yang dimanfaatkan dengan tepat, serta penetapan sarana dan prasarana secara sadar dengan jumlah tertentu sebelumnya, dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa dari kegiatan yang dijalankan. Sistem keuangan desa dapat dikatakan berjalan optimal jika perangkat desa mendapatkan kemudahan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah tabel penggunaan sistem keuangan desa di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019, penggunaan sistem keuangan desa selalu mengalami peningkatan, yang mana kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2017, yaitu terjadi kenaikan sejumlah 45.148 desa. Secara lebih rinci mengenai penggunaan sistem keuangan desa di Indonesia dapat diketahui melalui tabel presentase penggunaan sistem keuangan desa pada tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 penggunaan sistem keuangan desa mencapai 95,06% dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur yang masih pada tahap proses penggunaan sistem keuangan desa yang masih mencapai 97,55%. Berikut tabel penggunaan sistem keuangan desa di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa provinsi di Jawa Timur secara 100% telah menggunakan sistem keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan penggunaan sistem keuangan desa melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknik secara merata di seluruh desa di Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya ialah Kabupaten Sidoarjo. Berikut ialah tabel persentase penggunaan sistem keuangan desa Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 100% penggunaan sistem keuangan desa. Penggunaan sistem keuangan desa tersebut diatur pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, 322 desa di Kabupaten Sidoarjo telah diwajibkan untuk menggunakan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknik kepada 322 desa di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis serta telah menggunakan sistem keuangan desa ialah Kecamatan Candi. Berikut penggunaan sistem keuangan desa di Kecamatan Candi pada tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh desa di Kecamatan Candi telah menggunakan sistem keuangan desa. Salah satu desa yang berada di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang telah menggunakan sistem keuangan desa ialah Desa Larangan. Melalui observasi didapatkan informasi bahwa sebelum menggunakan sistem keuangan desa, Desa Larangan melakukan proses pengelolaan keuangan desa secara manual menggunakan Microsoft Excel. Tetapi karena banyaknya data keuangan yang harus diinput secara manual, proses pengelolaan keuangan desa menjadi sangat lama, yaitu sekitar 1 bulan. Pada tahun 2017, Desa Larangan mulai menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Namun dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual melalui Microsoft Excel dan melalui sistem keuangan desa. Pada tahun 2018, aplikasi sistem keuangan desa dapat digunakan tanpa harus terhubung koneksi internet. Pada tahun 2019, seluruh pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan sistem keuangan desa, yang dalam pengoperasiannya sudah harus terhubung koneksi internet. Hingga saat ini, Desa Larangan masih terus menggunakan sistem keuangan desa dalam proses pengelolaan keuangan desa, sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi sangat lebih cepat, yaitu sekitar 1 hingga 2 minggu. Sistem keuangan desa telah diterapkan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tetapi melalui observasi di lapangan, masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama ialah sumber daya manusia selaku pelaksana kegiatan sistem keuangan desa belum mampu beradaptasi sepenuhnya, yang mana walaupun sudah didapatkan pelatihan atau bimbingan teknis yang dalam 1 tahun dilakukan 2 hingga 3 kali, tetapi penjelasan yang diberikan dirasa belum cukup jelas dan detail, sehingga pelaksana kegiatan sistem keuangan desa di Desa Larangan masih belum mengerti sepenuhnya mengenai cara mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Kedua, dalam hal sarana berupa jaringan internet, Desa Larangan juga belum dapat beradaptasi dengan baik atas kebutuhan teknologi, yang mana jaringan internet masih sangat lambat sehingga tidak mendukung jalannya aplikasi dan membuat aplikasi sistem keuangan desa sering tidak terdeteksi dan mengalami error. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka penerapan sistem keuangan desa belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Bab 1, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo? 2. Apa sajakah kendala efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo? Dengan tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan akan memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan pembelajaran administrasi publik, khususnya studi mengenai efektivitas. Manfaat praktif bagi akademisi sebagai proses untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama melakukan pembelajaran, serta diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai efektivitas. Bagi perangkat desa, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan perangkat Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo mengenai efektivitas sistem keuangan desa, sehingga perangkat desa dapat ikut berpartisipasi serta melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program atau kegiatan. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat menjadi bagian dari informasi serta kontribusi kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat. Dan diharapkan juga melalui penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas sistem keuangan desa. Bab 2, kajian pustaka, alur kerangka konseptual. Dasar hukum yang digunakan ialah 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa,
Teori yang digunakan ialah efektivitas menurut Tangki Lisan 2005, e-government menurut Hartono dan Mulyanti tahun 2010, dan sistem keuangan desa menurut BPKP tahun 2016. Tangki Lisan 2005 menyatakan bahwa terdapat 4 indikator efektivitas, yaitu sebagai berikut. 1. Pencapaian target, 2. Kemampuan adaptasi, 3. Kepuasan kerja, 4. Tanggung jawab, sehingga akan ditemukan efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Bab 3. Alur berpikir penelitian. Kesalahan. 1. Sumber daya manusia selaku pelaksana kegiatan aplikasi sistem keuangan desa yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dan paham mengenai cara mengoperasikan aplikasi walaupun telah diberikan bimbingan teknis sebanyak 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. 1 tahun. 2. Sarana jaringan internet yang lambat sehingga aplikasi sistem keuangan desa sering tidak terdeteksi dan mengalami error. Untuk dasar hukum dan teori seperti apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, metode penelitian ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan, 4 informan yang mana kepala urusan keuangan sebagai keinforman. Teknik analisis data ialah pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penyajian data. Sehingga hasil yang diharapkan ialah 1. Efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. 2. Kendala efektivitas sistem keuangan desa di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf, Bu. Oke. Jangan ditutup dulu. Terima kasih Siti Fatimah atas presentasinya. Coba Ibu lihat di halaman slide pertama, slide awal. Baik, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, bawahnya. Bawahnya, Mbak. Oke. Oke, ini ya. Ini permasalahan yang kamu angkat terkait efektivitas kan ya? Iya, Bu. Coba tunjukkan gap permasalahan terkait dengan indikator efektivitasnya mana, Mbak? Saya ambil di sini, Bu, dari pihak SDM-nya yang belum mampu beradaptasi, Bu, tentang penggunaan sistem keuangan desa. Indikator efektivitas ada ya? Ada kemampuan adaptasi ini, Bu. Kemampuan adaptasi. Iya, Bu. Itu ditunjukkan dengan apa? Kemampuan adaptasi itu. Ini, Bu, melalui observasi di lapangan saya tunjukkan berupa narasi, Bu. Ya, apa? Dari pengelolaannya itu seharusnya tuh bisa dalam pengoperasiannya ya, Bu ya, sistem keuangan desa bisa sekitar 1 minggu. Tapi untuk Desa Larangan ini dia tuh masih belajar, jadi sehingga penyelesaian penggunaan sistem keuangan desa tuh sekitar 1 minggu hingga 2 minggu, Bu. Padahal umumnya tuh bisa 1 minggu, Bu. Oke, sip. Ya wes, bagus ya. Kayaknya sudah ini ya, proposalmu ya? Sudah, Bu, tapi belum saya laporkan ke dosen pembimbing, Bu. Sudah bimbingan tuh? Sudah, Bu. Oh iya, berarti kamu siap ini kayaknya di ujian proposal karena sudah memenuhi jari item-item atau langkah-langkah penulisan ini ya. Ada permasalahannya, permasalahan sudah ada, datanya ada. Cuma Mbak ya, narasi itu harus ada sumber referensinya. Kamu dapat dari mana ini? Saya dapat langsung wawancara di tempat, Bu. Nah, iya, kira-kira itu tanggal berapa harus melalui observasi yang didapatkan di dalam kurung tanggal berapa itu di sumbernya. Observasi tanggal berapa gitu ya. Baik, Bu. Di akhir paragraf ya. Hasil observasi tanggal sekian gitu ya. Baik, Bu. Sekian. Biar nggak kayak narasi yang dibuat-buat, karena data kalau tidak dalam bentuk data sekunder itu kan hasilnya adalah kontak antara pewawancara dengan diwawancarai. Karena itu untuk meyakinkan bahwa validitas data itu bisa diakui gitu ya, maka harus kira-kira
paling tidak itu menunjukkan waktunya kapan wawancara itu terjadi. Nah, itu supaya bisa menunjukkan fasilitas. Kalau sebenarnya gambaran gini kan kita bisa saja mengarang lia gitu ya, mengarang lia, kemudian susunan bahasanya bagus, bisa saja. Karena itu memang untuk observasi awal itu harus biasanya ya itu dilakukan observasi dengan siapa, tidak harus menyebut namanya, tapi jabatannya. Ya, dilakukan observasi pada pihak aparatur pemerintahan desa, salah satu aparatur pemerintah desa yang mengatakan bahwa bla 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 gitu ya. Kemudian setelah selesai semuanya di ujungnya itu observasi dilakukan tanggal sekian. Jelas sudah itu. Berarti ada kejadian yang terekam di situ ya. Melalui apa? Oh, wonge jelas kok. Iya memang yang tahu latar masalah penelitian ini ya aparaturnya, ya. Aparatur desa setempat gitu ya. Kemudian dilakukan tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Iya, Bu, baik, Bu. Ya, supaya lebih kuat masalah yang diangkat. Oke, terima kasih Siti Fatimah, sukses ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, silakan ditutup. Selanjutnya, silakan ditutup Siti Fatimah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Ibrahim, NIM 1822010000072. Judul proposal saya, efektivitas program pemutihan pajak PBBP2 dalam peningkatan PAD, studi kasus di BPPD Sidoarjo. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menerapkan sistem otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan UUD Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda. Definisi atau arti otonomi daerah adalah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI tahun 45. Dalam tabel 1.1 dapat dilihat sumber PAD pada tahun 2016 ada beberapa ya. Ini dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lainnya. Pada proposal kali ini saya fokus pada pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dapat dilihat pada tahun-tahun ke belakang, terutama tahun 2018 dan 2019, pajak daerah ini mencapai sumbangan total dari pajak daerah mencapai 1 miliar, dan pada tahun 2020 total ini merosot menjadi 900 juta, sekitar 900 juta. Namun untuk total PAD, untuk total keseluruhan PAD tahun 2020 meningkat ketimbang tahun sebelumnya, yaitu 19 dan 18. Pada grafik 1.1 target realisasi PBBP2 tahun 2014 sampai 2021
dapat dilihat pada tahun 2018, 19, 20, 21 ini terdapat penaikan yang sangat signifikan dalam grafik ini. Namun di tahun 2020 pendapatan dari sektor pajak ini menurun dengan sangat signifikan dan tidak memenuhi target. Dan kembali lagi ke tahun 2021, pada tahun ini realisasi pajak di bawah target ya. Bisa kita lihat. Oke, untuk slide selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi kemandirian keuangan daerah, menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Halim 2007-232. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga atau denda atau pemutihan. Penghapusan ini diterapkan untuk wajib pajak yang belum atau terlambat membayar pajak terutang sampai tahun 2020. Dispensasi tersebut berlaku untuk 9 pajak daerah, yakni pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan, pajak reklame, penerangan jalan, non-PLN, parkir, air tanah, PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah berlaku mulai 2 Agustus 2021 sampai 30 Desember 2021. Sesuai keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188 garis miring 498 garis miring 438.1.1.3 garis miring 2021. Besaran sanksi administrasi yang dihapuskan adalah sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan atau sedikit-sedikitnya sebesar 48%. Tujuan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban dunia usaha dan masyarakat dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 serta untuk mendongkrak realisasi pembayaran pajak meningkat. Dapat dilihat pada tabel 1.2 pada tahun 2021 realisasi pajak sekitar Halo Ibrahim, ini slide-nya nggak gerak. Slide-nya kok pancet ya? Slide berapa Ibu? Ini slide ke sudah. Masih tetap tabel 1.1 dari tadi. Ini saya sudah tabel 1.2 Ibu. Nah ya, nggak gerak ini. Nggak tahu teman-teman gimana. Apa saya saja? Enggak Bu, enggak gerak. Nah, nggak gerak. Nah ini sudah gerak. Sudah, oke. Pada tahun 2021 realisasi pajak sekitar 210 miliar juta ya. Namun pada target ini targetnya mencapai 250 miliar. Rumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas program pemutihan pajak dalam peningkatan PAD.
Dua, apakah program ini membantu dalam mencapai target PAD? Untuk tujuan penelitian, yang pertama mengetahui efektivitas program ini terhadap peningkatan PAD. Yang selanjutnya mengetahui dengan munculnya kebijakan ini apakah mampu mencapai target PAD yang sudah ditentukan. Manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam pengembangan konsep ilmu administrasi publik yang mengkaji tentang teori efektivitas, terutama dalam efektivitas program pemutihan pajak PBB P2 dalam peningkatan PAD Sidoarjo. Manfaat praktisnya bagi pemerintahan, diharapkan kedepannya pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menerapkan kebijakan pemutihan denda untuk mencapai target, melainkan berinovasi lebih, misal mengeluarkan sebuah kebijakan untuk membangun kesadaran masyarakat akan membayar pajak tepat waktu. Bagi akademis, diharapkan menjadi materi rujukan ketika di masa depan akan mengadakan penelitian terkait efektivitas sebuah program khususnya dalam bidang pajak. Bagi masyarakat, diharapkan mampu menjadi sumber informasi tentang jenis-jenis penerimaan PAD, khususnya seperti apa kondisi PAD Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun. Teori efektivitas menurut mana? Ayo, lagi mana? Bab apanya? berapa? Langsung kerangka konsep. Oh ya, ini. Wah, yo yang lainnya jangan ditegur lagi loh ya. Ini bagian daya ingat kalian. Ya Bu, maaf Bu. Kerangka konsep dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kementerian Keuangan Daerah, dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 3, 8, dan 10. Untuk teorinya sendiri, Kemandirian Keuangan Daerah, Halim 2007, 232, teori efektivitas menurut Sondang dalam Ontek 2008, 4, teori otonomi dalam Indonesia Center of Civic Education 2000, pengertian PAD menurut Halim 2007, 96. Grand teori ini yaitu Sutrisno Edi 2007, 27 untuk mengatur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas. Perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan hasil dari output ini. Proposal penelitian berjudul Efektivitas Program Pemutihan Pajak PBB P2 dalam Peningkatan PAD, studi kasus BPPD Sidoarjo. Metode penelitian. Jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Mengusung jenis penelitian deskriptif kualitatif karena akan lebih dapat menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas program ini dalam peningkatan PAD Sidoarjo. Output data yang dihasilkan nantinya bukan berupa angka, melainkan data yang bersifat deskriptif yang dapat memudahkan masyarakat mencerna output data yang telah dijabarkan sesuai fakta yang ada di lapangan. Fokus penelitian efektivitas program pemutihan pajak PBB P2 dalam peningkatan PAD. Lokasi Kabupaten Sidoarjo, kantor BPPD Sidoarjo. Teknik penentuan informan. Purpose sampling. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugiono 2009-18. Jenis dan sumber data primer dan alur kerangka penelitian, Mas. Alur kerangka penelitian bab 3. Nih. Identifikasi masalah. 1. Kebijakan pemutihan pajak belum dapat mencapai target dalam penyerapan jumlah PBB P2. Yang kedua, perolehan PAD dalam tahun 2020 khususnya sektor pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dasar Hukum UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah, UU 32 Tahun 2004 tentang Kementerian Keuangan Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pasal 1 Ayat 3, 8, 10. Teorinya Kementerian Keuangan Daerah, teori efektivitas menurut Sondang dalam konteks, teori otonomi dalam Indonesia Center for Civic Education, pengertian PAD menurut Halim. Metodenya ini tadi deskriptif kualitatif, pengumpulan data, observasi dokumentasi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Akhirnya adalah kesimpulan efektivitas program terhadap peningkatan PAD Sidoarjo. Oke, ini sudah selesai, Bu. Oke, terima kasih presentasinya. Coba Husain, perhatikan ya, kamu kurang fokus ya. Makanya apa yang kamu jelaskan tadi juga tidak fokus. Ya, itu artinya coba kamu pahami betul, mendengarkan betul ya. Itu adalah ini kok apa bisa dilihat kok. Coba nanti Ibu juga bisa melihat siapa-siapa yang nanti fokus, nanti presentasinya sebagaimana yang Ibu anjurkan di awal. Semua presentasi yang mempresentasikan adalah pertama, di bab 1 LBM dan sampai manfaat. Bab 2-nya alur kerangka konsep. Bab 3 alur kerangka penelitian. Ya. Kalau tidak sesuai nanti saya matikan ya, saya keluar. Soalnya sudah berkali-kali ada presentasi yang ketiga seperti masih saja diulang-ulangi. Salah ya. Untuk efektivitas waktu sebetulnya ini. Karena apa durasi nanti kalau diupload di YouTube itu biar tidak makan waktu banyak, itu maksudnya. Karena nanti di alur kerangka konsep itu ya sama dengan penelitian di bab 2 landasan teori itu dimappingkan dalam alur kerangka konsep. Kemudian di bab 3 ya, deskripsi itu wakili atau dimapping dalam alur kerangka penelitian. Itu sudah cukup, jadi efektif nanti. Demikian juga nanti kalau kalian ujian proposal, lebih baik seperti itu. Jadi dosennya tidak lama-lama menunggu karena berulang-ulang kali ya. Itu kalimat itu diulang-ulang, jadi pemborosan waktu. Coba betul-betul camkan itu nanti, insya Allah kerja kalian dalam menyelesaikan skripsi itu cepat kalau seperti itu. Oke, saya akan coba mengkomentari apa yang disampaikan Husain Ibrahim. Coba di bab 1, setelah judul, ya. Ini setelah judul Mas. Ini judul, berarti setelah judul slide-nya. Bu, ini nge-lag Bu. Ini gambaran umum ya terkait dengan bagaimana pajak dan retribusi daerah. Next. Nah, ini sebetulnya dari gambaran ini kamu sudah ada permasalahan ya bahwa untuk mengatasi bahwa kecenderungan penghasilan pajak itu menurun, maka pemerintahan daerah melalui pajak itu membuat sebuah kebijakan yang namanya pemutihan pajak. Gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, kemudian jelaskan bagaimana pemutihan pajak itu terjadi, dilaksanakan. Apakah pemutihan pajak itu diapresiasi oleh masyarakat? Kamu bisa menjelaskan di situ pemutihan pajak, ketika pemutihan pajak ini terjadi, maka bagaimana apresiasi masyarakat? Apakah masyarakat itu buru-buru kemudian berbondong-bondong mengurus terkait dengan pemutihan itu? Nah, itu kamu bisa tanyakan kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjawab itu. Gimana kira-kira Pak, persentasenya berapa dari orang yang menunggak pajak kemudian mengurus pemutihan pajak ini berapa Pak? Tanyakan itu.
ya kepada pihak pajaknya, kemudian kamu nanti, oh ternyata begini Mas, satu hari itu bisa sekitar sekian persen. Nah, kira-kira satu dibandingkan dengan yang ada tunggakan, kemudian yang mengurus itu sekarang sampai hari ini berapa Mas? Berapa Pak? Tanyakan seperti itu. Nanti Bapak itu akan menceritakan, oh kecenderungannya apresiasi masyarakat biasa-biasa. Nah, ini berarti bahwa program yang dinamakan pemutihan pajak itu kecenderungannya belum bisa dikatakan sesuai dengan harapan. Terbukti apa? Next, di slide kamu yang ada ini, tabel. Nah, ini terbukti bahwa yang diharapkan tahun 2021 atau 2020 taruhnya seperti itu ya. Kalau 2020 jalan ya. Iya, jalan. 2021, tapi 2021 ini belum selesai loh Pak bulannya. Gimana ini nanti? Nanti saya itu lagi di... Benar, pemutihan pajak itu tahun berapa dimulai? 2 Agustus sampai 30 Desember. Enggak, tahun. Itu kan bulannya. 2021. Oh, enggak, tahun 2020 sudah kalau pemutihan pajak tahun, Pak. Mulai tahun berapa ya pemutihan? Oh, saya salah nulis Ibu. Ya. Hah? Saya salah input. Iya, mulai berlaku pemutihan pajak itu tahun sekian, tapi pelaksanaannya itu ya setiap tahunnya itu dibatasi dari bulan ini ke bulan ini. Nah itu cari tahu ya pemutihan pajak di Sidoarjo itu mulai tahun berapa dan kecenderungannya kalau memang tahun 2018 batasi 3 tahun terakhir ya mulai tahun 2000. Ini kecenderungannya kan meskipun ada pemutihan pajak kan ini belum memenuhi target kan? Belum ya. Ya, hanya di tahun 2020 saja kan? Ya, itu pun selisih sedikit sekali. Bahkan di tahun 2021 ini malah meskipun bulannya masih 3 bulan lagi. 1 bulan lagi ya sekarang November Desember. Itu kan artinya tidak terkejar itu ya. Ya, gapnya terlalu besar. Iya, nah ini kecenderungannya apa? Bahwa ternyata apresiasi masyarakat terhadap adanya kebijakan pemutihan pajak itu tidak kurang ya, kurang apa enggak. Dan ini buktinya, mana buktinya bahwa apresiasi masyarakat? Nah ini ternyata dari tahun ke tahun itu meskipun di awal atau 3 tahun terakhir ini selama kebijakan pajak itu diluncurkan, targetnya belum sesuai. Bahkan dengan target itu meskipun selisih sedikit tapi kan belum memenuhi ya. Ini permasalahan kamu. Dari adanya gambaran di atas, maka penelitian ini mencoba untuk membuat sebuah rumusan masalah apa tadi, bagaimana efektivitas program pemutihan pajak. Gitu kan seharusnya Ibrahim ya? Iya, tepat. Nah, jadi komunikasinya tuh enak gitu loh. Nuntut kayak yang dilakukan Siti Fatimah tadi. Karena apa? Frame-nya Siti Fatimah sudah menguasai permasalahan. Jadi menyajikannya itu kayak membacakan sebuah novel. Nah, Ibrahim datanya itu lengkap, tapi Ibrahim tidak menguasai di satu sisi kan kira-kira pemutihan ini dilakukan tahun berapa ya pertama kali kebijakan ini ada. Ibrahim kan mengatakan hanya tahun 2021 ini saja. Enggak, itu sudah lama. Nah, itu informasinya yang hilang karena itu Ibrahim nggak pede untuk menjelaskan. Maka yang disampaikan ke forum itu tersendat-sendat dari awal tadi di slide pertama tersendat tadi belum betul kan. Sudah bisa dibaca itu, sudah bisa dibaca. Akhirnya kamu kan nggak fokus.
Ya. Apalagi kemudian kerangka konsep saja kamu lempeng aja, kemudian kalau kerangka penelitian ya berarti gak lempeng saja kamu juga menjelaskan penelitian ini adalah ini. Nah, itu artinya kamu belum fokus. Coba dengarkan, memang mendengarkan itu sulit sih, tapi kalau kita memang harus itu yang harus kita lakukan untuk perjalanan sukses kita, ya harus kita hadapi, mendengarkan, ya kemudian eh, mencatat, itu adalah hal yang paling sulit untuk tiba-tiba hilang itu ya catatan. Saya lihat meskipun layar saya tidak penuh ya semuanya, tapi yang mencatat aktif ketika dosen berbicara itu dia. Mencatat itu apa yang dikatakan dosen itu dicatat. Kok bisa tahu Ibu mencatatnya? Iya, karena begitu saya mandek, dia mandek. Begitu saya bicara, dia gerak tangannya. Untuk mengejar apa yang saya katakan. Nah, itu adalah bagaimana kita untuk belajar itu tidak hanya sekedar mendengar saja bisa jadi gitu. Tapi kalau begitu saya melihat dan mencatat, saya akan ingat. Ya. Saya dengar, maka saya akan lupa. Gitu kan konsep belajar itu. Ya. Baru kemudian ketika saya melihat dan saya baca, maka di situ akan saya ingat. Itu filosofisnya. Ya, maka sekali lagi bahwa pendidikan itu educating the heart, not educating the brain. Ya, jadi pendidikan itu edukasi hati tentang rasa. Sebetulnya seperti itu filosofisnya. Bukan hanya mendidik otak. Kalau mendidik otak, alhasil bahwa akan terjadi orang-orang cerdas yang berpengetahuan yang siap untuk dipekerjakan. Hanya jadi pekerja loh. Sebagai bayaran saja. Tapi kita tidak bisa memposisikan sebagai the leader atau CEO. Kalau kita pendidikan itu educating the heart, hati, rasa, maka kitalah yang akan memimpin. Yang akan menggaji. Kira-kira seperti itu. Oke. Sukses selalu Ibrahim, silakan ditutup, mudah-mudahan lancar ya. Direvisi Ibrahim ya, tatanannya sudah benar, kamu sudah yang luar biasa dan ini sulit mendapatkan data-data seperti ini, maka disusun sebaik mungkin ya. Nanti akan siap untuk ujian proposal juga, tapi dengan syarat harus ditata yang baik ya, kayak menulis sebuah novel. Antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua itu nyambung, ya, sehingga menyajikannya itu dibaca enak, sampaikan kepada forum itu juga, gitu ya, bisa ya? Yep. Oke. Ya, kan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali lancar dan sukses untuk Ibrahim. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muafiq Lailatul Aini NIM 1820201033. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan standar pelayanan publik administratif di kantor pelayanan desa di kasus Desa Popok, Kecamatan Unayu, Kabupaten Sidoarjo. Next. Latar belakang, pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik merupakan fungsi pemerintahan itu sendiri. Keberhasilan dalam suatu pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya. Seperti jika suatu daerah tidak bisa mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat, maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, peran suatu pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di dalam realitanya hingga saat ini, kualitas pelayanan publik secara umum masih dapat dikatakan kurang baik. Menurut Dwianto, masyarakat saat ini merasakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang berbelit, tidak transparan, kurang informatif, dan kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya pelayanan. Next. Standar pelayanan sendiri merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan, sehingga kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara harus mengikut sertakan masyarakat serta pihak yang terkait. Next. Berikut tabel 1.1 mengenai pedoman tentang pengurusan kartu keluarga, yang dimana di situ tertulis jelas bagaimana persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana atau fasilitas, serta jumlah pelaksana pelayanan. Next. Tabel 1.2 merupakan standar pelayanan permohonan kartu tanda penduduk. Seperti tabel 1.1, di sini juga dijelaskan mengenai persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana atau fasilitas, dan jumlah pelaksana pelayanan. Next. Dalam penerapan standar pelayanan publik di kantor pelayanan Desa Popo, Kecamatan Melayu, Kabupaten Sidoarjo, masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang seringkali terjadi, yakni masih lambatnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan di kantor Desa Popo, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, tidak adanya kepastian waktu pelayanan, serta persyaratan dalam kepengurusan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK tidak disampaikan secara tertulis dengan jelas. Next. Berikut data yang saya peroleh di kantor pelayanan Desa Popo mengenai standar pelayanan, yang dimana hanya tertuliskan persyaratan pelayanan, biaya atau tarif, dan juga produk pelayanan. Next. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan standar pelayanan publik administratif di kantor pelayanan Desa Popo? Tujuan untuk mengetahui penerapan standar pelayanan publik administratif di kantor pelayanan Desa Popo. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penerapan standar pelayanan administratif di kantor pelayanan desa. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi universitas sebagai bahan referensi dan sebagai literatur, dan apabila terdapat kekurangan dalam penelitian dapat ditindaklanjuti ke penelitian berikutnya yang berhubungan dengan standar pelayanan. Yang kedua, bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap standar pelayanan administratif di kantor pelayanan Desa Popo sebagai tempat pelayanan utama. Yang ketiga, bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai penerapan standar pelayanan administratif di kantor pelayanan Desa Popo. Next. Berikut gambar 2.1 mengenai alur kerangka konseptual. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Yang ketiga,
Permenpan RB nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Teori yang pertama, pelayanan publik menurut Subarsono. Yang kedua, standar pelayanan publik menurut Ridwan dan Sudrajat. Yang ketiga, pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Teori standar pelayanan menurut Ridwan dan Sudrajat yakni yang pertama, prosedur pelayanan, 2, waktu pelayanan, 3, biaya pelayanan, 4, produk pelayanan, 5, sarana dan prasarana, yang keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan, dan dapat temukan hasil penerapan standar pelayanan publik administratif di kantor pelayanan Desa Popo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Next. Berikut gambar 3.3 mengenai alur berpikir penelitian. Permasalahan. Sudah diterapkannya standar pelayanan namun masih sering dijumpainya ketidaksesuaian dengan prosedur. 2, banyaknya masyarakat desa yang tidak mengerti dengan adanya standar pelayanan. Ketiga, masih kurangnya rasa pengabdi sehingga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat semaunya saja. Dasar hukum dan juga teori sudah disampaikan di bab sebelumnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informasi positive sampling, teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik penganalisisan data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, sehingga dapat ditarik hasil penerapan standar publik administratif di kantor pelayanan Desa Popo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo? Ya, terima kasih Muafik. Coba lihat di LBM. Iya, Ibu. Dah, di tabel mau, Dok. Tabel. Dalam? Tabel. Oh, iya. Nah, ini tabel apa ini, Dok? Ini mengenai standar pelayanan pemohon kartu keluarga, Ibu. SOP. Iya, ada persyaratan Ya. pelayanan, terus sistem mekanisme dan Tanpa prosedurnya. biaya. Dalam, Ibu. Terus kemudian permasalahannya di mana? Di Desa Popo itu tidak disampaikan secara detail seperti Lokasinya. yang sudah dianjurkan, Ibu. Dalam? Ya, apa? Permasalahannya apa? Permasalahannya di Desa Popo, standar pelayanan tidak disampaikan secara jelas seperti yang sudah dianjurkan, Ibu. Mana? Mana datanya? Ini, sebentar. Next. Next lagi. Sama kan ini? Ya, yang biru itu yang KTP, Bu. Yang tadi itu yang KK. Loh, iya artinya ya semua administrasi kependudukan. Iya, Ibu. Ya, pelayanan administrasi kependudukan. Slide ke-7. Iya, lah permasalahannya mana? Itu kan jenisnya. Seumpama itu tadi kan standarnya biayanya itu tidak dipungut biaya. Nah, dalam kenyataannya itu kan idealnya memang SOP-nya tidak dipungut biaya. Kamu menemukan permasalahan ternyata di lapangan setiap orang yang mengurus itu dikenakan biaya. Nah, ini permasalahannya. Betul loh. Kemudian di sini kan harus ada surat pengantar RT RW. Ternyata tidak ada. Masyarakat tidak melakukan
atau tidak meminta surat pengantar RT RW, langsung aja ke desa. Ini kan berarti masyarakat belum paham. Itu permasalahan. Ya. Iya, Ibu. Judulmu kan efektivitas apa? Penerapan standar kualitas gitu ya. Nah, penerapan standar pelayanan nggak pakai publik ya, pelayanan administrasi di kantor. Administrasi apa? Administrasi kependudukan kah? Atau Iya, administrasi Ibu, lain? kependudukan. Nah, kamu perjelas di sini pelayanan administrasi kan itu di desa, toko, kecamatan gitu. Nggak pakai judulnya saja sudah ruwet gitu ya. Penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan. Sudah titik. Itu dikasih di Desa Popo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Itu ya. Iya, Ibu. Kemudian jelaskan bagaimana pelayanan administrasi kependudukan yang ada di secara ideal gitu ya. Harusnya kan harus ada sesuai dengan SOP. SOP itu ada prosedurnya yang jelas. Jadi di kantor desa itu ada semacam penunjuk jalan gitu ya ketika mengurus KTP. Pertama syaratnya itu apa, kemudian setelah itu apa, meja pertama, pelayanan ini dilakukan di kemudian ruang ini, baru kemudian dapat rekomendasi atau tanda tangan dari kecamatan. Itu harus jelas. Kemudian apalagi waktunya tepat. Waktu yang diperkirakan itu bahwa kalau ngurus KTP itu 1 hari atau 2 hari. Ya. Ternyata di lapangan ternyata sampai seminggu. Ini masalah. Ya, kemudian di prosedur dicantakan bahwa biayanya gratis, nggak dipungut biaya. Loh, kenyataannya ketika mengurus ada bukan dipungut biaya tapi uang apa ya istilahnya, uang bantuan. Ada kotak bantuan gitu, bukan untuk ke masjid tapi bantuan pelayanan administrasi. Nah, ini kan dipungut biaya secara tidak langsung. Ya. Kemudian keramahan, ya. Pelayanan publik itu aparatur desanya itu kalau melayani harus ramah, harus responsif. Ternyata karena waktunya jam 12 lapar mencoco, tidak senyum, ya, kemudian tidak pakai sapa, kemudian ketus bicaranya. Nah, ini tidak sesuai dengan standar pelayanan. Maka dari permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk memfokuskan pada penerapan standar pelayanan administrasi dengan memberikan atau membuat sebuah rumusan masalah penelitian. 1, bagaimanakah penerapan standar pelayanan administrasi? Yang kedua, apakah faktor penghambat dan pendukungnya? Kan gitu harusnya ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Baru kemudian nanti di bab 2-nya mengikuti. Ya, terutama di bab 3 ada identifikasi masalah itu kesalahannya. Ya, ke permasalahannya. Ya, gitu ya. Iya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak masukannya. Silakan ditutup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Dinaryanti akan mempresentasikan hasil bab 1, 2, 3 saya.
Skripsi saya menggunakan judul Sinergitas Aktor dalam Pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru untuk penanganan COVID-19 studi kasus Kampung Tangguh Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Berbagai negara tengah menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya virus COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda di berbagai negara. COVID-19 sebuah virus yang saat ini menjadi perbincangan hangat oleh warga dunia. COVID-19 merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit manusia dan juga hewan. Penyebaran pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius lainnya. Virus ini adalah virus baru yang ditemukan pertama kali di negeri bambu, lebih tepatnya di kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Penyebaran virus ini dapat melakukan melalui kontak fisik, hidung, mulut, mata, lalu dapat berkembang di paru-paru. Penularan virus COVID-19 hanya butuh beberapa bulan saja sudah menyebar di seluruh dunia dan membuat warga dunia resah akan virus COVID-19 termasuk Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki angka serius COVID-19 sangat tinggi yakni Provinsi Jawa Timur. Adapun terkait jumlah kasus positif COVID-19 pada bulan Maret hingga Desember 2020 sebagai berikut. Pada bulan Maret hingga Desember, total yang terkonfirmasi positif 19 yakni 22.567 korban. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSBB yang tercantum pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19 dan peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan secara serentak di sebagian besar daerah di Jawa, Bali pada tanggal 11 Januari 2021. PPKM Jawa Bali diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sebuah program, yakni program Kampung Tangguh Semeru yang terbentuk sebagai awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala mikro yang telah diplanning oleh Presiden RI Joko Widodo guna menekan angka kenaikan virus COVID-19. Kampung Tangguh Semeru adalah program dalam penanganan virus COVID-19 yang telah diciptakan oleh Polda Jatim, Kodam 5 Brawijaya, pemerintah Kabupaten Sejatim untuk menciptakan satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong royong dalam penanganan COVID-19 dan juga menjadi program unggulan Polda Jawa Timur sebagai upaya untuk melawan penyebaran virus COVID-19. Program Kampung Tangguh pada akhirnya diadopsi secara nasional dengan nama program yang sedikit berbeda, yakni Kampung Tangguh Nusantara. Karena program ini dinilai cukup efektif dalam melawan penyebaran COVID-19 guna meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melawan virus COVID-19. Program Kampung Tangguh Semeru adalah program yang melibatkan semua warga tanpa terkecuali. Pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sudah membaik. Seperti halnya penyemprotan disinfektan secara berkeliling selama 2 minggu sekali, pengecekan suhu di setiap pintu masuk Desa Gilang, tempat untuk mencuci tangan di berbagai titik, jam malam yang diberlakukan, namun masih ada beberapa warga yang kurang mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut dapat meningkatkan kecepatan angka COVID-19 di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang tidak mengkonfirmasi dengan koordinasi desa, bahwasanya masyarakat masih kedapatan menyandang positif COVID-19 karena takut dikucilkan oleh warga sekitar rumah, maka masyarakat tidak
tidak berkomunikasi dengan koordinasi desa tersebut. Jadi kurangnya adanya komunikasi dan koordinasi antara para aktor atau antara masyarakat dengan pihak koordinasi desa terkait korban positif COVID-19. Dari permasalahan tersebut diperlukannya adanya sinergitas aktor antara pemerintah desa dengan masyarakat agar dapat menekan angka COVID-19 dan untuk meminimalisir angka kelonjakan COVID-19 di Desa Gilang. Dan ini diharapkan kembali diperkuatnya adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut perlu diidentifikasikan permasalahan secara garis besar, yakni satu, bagaimana sinergitas aktor pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Yang nomor dua, apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung sinergitas aktor pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian, satu, untuk menganalisis dan mendeskripsikan sinergitas aktor pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Yang nomor dua, untuk menganalisis dan mendeskripsikan aktor penghambat dan pendukung sinergitas aktor pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kawasan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian sinergitas aktor pelaksanaan kebijakan publik dalam lingkup pemerintah desa. Manfaat praktis dibagi menjadi tiga, yakni bagi pemerintah. Yang pertama, bagi pemerintah, hasil diharapkan dapat memberikan masukan positif sinergitas aktor pemerintah desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dalam sinergitas aktor pemeriksaan Kampung Tangguh Semeru dalam penanganan COVID-19. Nomor dua, bagi akademisi menambah wawasan serta informasi sebagai kajian perbandingan mahasiswa akan menyusun karya tulis ilmiah dengan topik sinergitas aktor. Yang nomor tiga, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai sinergitas aktor pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru dalam penanganan COVID-19. Kerangka konseptual. Dasar hukum, saya memakai peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ya, atau COVID-19. Peraturan yang nomor 2, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Dan yang nomor 3, saya memakai Peraturan Sidoarjo nomor 48 tahun 2020 tentang desa tanggap corona COVID-19 melalui Kampung Tangguh di Kabupaten Sidoarjo. Teori saya menggunakan sinergitas menurut Jiyati SF 11. Nomor 2, Tor atau Prison 2005. Yang nomor 3, sinergitas aktor menurut Jiyati dalam Rahmawati 2011. Indikator teori sinergitas aktor ada menurut Najiyati dan Rahmawati 2011 dapat terbangun melalui dua cara, yakni komunikasi dan koordinasi. Alur berpikir penelitian. Permasalahan kurangnya adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dasar hukumnya saya menggunakan seperti tadi PP Republik Indonesia nomor 21 itu seperti tadi Bu. Teori juga saya menggunakan seperti tadi. Metode penelitian saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data, saya menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Kesimpulan sinergitas aktor pelaksanaan Kampung Tangguh
Semeru di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sekian, terima kasih. Halo, ya, sebentar saya telepon itu tadi. Oh, nggih, Bu. Terima kasih Surya Dinarti presentasinya. Coba saya lihat di ini, di identifikasi masalah itu, identifikasi masalah di alur kerangka penelitian ini. Identifikasi Alur berpikir nggih, masalah Bu. apa? Alur berpikir penelitian. Apa aja itu identifikasinya? Alur Sekedap. berpikir, nah ini apa itu? Kurangnya komunikasi. Kurang besar nggih, Bu. Kurangnya komunikasi dan Yo, koordinasi. sekedap, Bu. Kok agak gini. Baca, Kurangnya baca. komunikasi. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemerintah desa dan masyarakat Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Ada enggak? Coba kamu lihat di LBM. Mana? LBM. Ya, mana LBM-mu yang menunjukkan adanya kurangnya komunikasi dan koordinasi itu? Ini Bu. Kamu kan belum menunjukkan. Ini kan masih kasus terkait COVID-nya kan? Nggih, Bu. Nah, ini terkait kampung tangguhnya kan? Bahwa kampung tangguh ini bermasalah karena masyarakatnya tidak berani mengungkapkan. Karena ternyata banyak masyarakat yang tidak taat aturan. Sehingga kecenderungannya semakin meningkatkan jumlah kasus COVID. Berikan jumlah kasus COVID itu. Dari yang awalnya berapa, kemudian yang apa? Butuh data ini. Ya. Baru kemudian dari data tersebut ternyata kampung tangguh itu belum bisa menyelesaikan permasalahan, karena itu butuh adanya sinergitas, butuh adanya semua pihak itu bersatu padu untuk melaksanakan kampung tangguh ini dalam bentuk sinergitas aktor. Jelaskan di situ siapa saja aktornya yang ada. Tangguh ini dilakukan oleh aktornya siapa saja. Nah, ini diidentifikasi kurang adanya komunikasi dan koordinasi. Nah, terbukti apa? Terbukti adanya pihak masyarakat tidak terbuka. Kemudian pemerintah desanya melakukan apa tidak jelas. Kemudian pihak siapa saja, kamu belum menentukan aktornya loh. Di sini siapa saja yang jadi aktornya. Kok tiba-tiba sudah mendeklar bahwa di sini kurang ada sinergitas. Kan harusnya aktornya siapa saja dulu yang terlibat dalam kampung tangguh itu. Nah, dari keterlibatan aktor itu ternyata diidentifikasi belum ada sinergitasnya antara satu sama lain, mereka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga membentuk komunikasi antar aktor ini belum jelas. Terbukti apa? Yaitu tadi masyarakat ternyata kurang disosialisasi bahwa ini bukan aib. Kalau terjangkit segera lapor biar tidak menular pada yang lain atau memutus mata rantainya. Itu harus dijelaskan secara detail di sini. Jadi kamu yang kurang dijelaskan secara detailnya. Paham? Nggih, Bu, paham. Jadi kamu di samping permasalahan terkait dengan kampung tangguhnya, ya, yang belum disinyalir, belum berhasil menangani COVID sehingga jumlah COVID meningkat gitu ya. Dengan meningkatnya itu maka dibutuhkan, sebelum ini kamu juga sudah menjelaskan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kampung tangguh ini.
Tuh, ya. Kemudian pada kenyataannya ternyata kampung tangguh yang dilaksanakan ini belum berjalan sebagaimana saya sampaikan tadi. Baru kemudian ketika kamu sudah mengidentifikasi aktor-aktornya, baru kamu di sini menjelaskan, oh sepertinya aktornya itu belum bergerak sesuai dengan yang diharapkan, ada sinergitas di sana. Ya. Paham, Bu. Nah, yaitu di sini wes sing iki diretas ya, diurai sing bundeli iki ya. Kira-kira untuk kamu menjelaskan itu butuh 1 sampai 2 halaman itu. Di samping nanti data sekundernya terkait dengan peningkatan COVID yang ada di desa yang kamu teliti itu. Nggih, Bu. Ya, semoga lancar, semoga sukses, bisa segera ujian. Amin ya Allah, amin. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi selanjutnya siapa yang terakhir mau? Saya Bu Aprilia. Oke, silakan Aprilia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dinawita akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Desain Grafis dan Sablon Studi di Desa Alaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Next. Pemerintah Indonesia semakin hari semakin memperhatikan pembangunan desa, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan hak, kewajiban, dan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakatnya, atau yang selanjutnya disebut dengan otonomi desa. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan ruang gerak secara luas untuk mengatur perencanaan pembangunan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat desa tanpa terbebani oleh kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten. Sebelum lahirnya otonomi desa, pembangunan desa dijalankan secara top-down, di mana kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh desa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten, tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa. Berbeda dengan setelah lahirnya otonomi desa, pembangunan desa dijalankan secara bottom-up, di mana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi, memberikan masukan, sehingga program-program yang disusun oleh pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat desa pada setiap program pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Masyarakat desa seharusnya berada pada posisi penting dalam penyusunan pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat cenderung diabaikan sehingga menyebabkan program-program yang disusun oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pada kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan, dikarenakan berbagai persoalan, antara lain yaitu adanya dominasi oleh elit politik, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, lemahnya organisasi kemasyarakatan lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menandakan kurang siapnya masyarakat dengan adanya otonomi desa yang bersifat bottom up, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan. Next. Pemberdayaan merupakan strategi dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, keterampilan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, namun terkadang terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti masih terdapat keengganan masyarakat untuk diberdayakan dalam perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi, serta masih belum berjalannya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dari segi pengelolaan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum optimal. Kegiatan pelatihan dan pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat desa masih belum berjalan secara merata atau masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan program pelatihan dan pembinaan pada kelompok-kelompok pemberdayaan yang ada masih belum terrealisasikan sepenuhnya. Permasalahan-permasalahan di atas juga hampir terjadi di setiap desa di Indonesia. Salah satunya adalah di Desa Anggaswangi. Pemberdayaan masyarakat di Desa Anggaswangi dilakukan melalui pelatihan desain grafis dan sablon. Namun dalam pelaksanaan pelatihan tersebut terdapat permasalahan, yaitu materi yang diberikan dalam pelatihan tidak disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Pada saat ini zamannya sudah menggunakan teknologi canggih, di mana sablon sudah dilakukan secara digital atau menggunakan sablon digital. Namun materi pelatihan yang diberikan masih terkait dengan sablon manual. Setelah adanya pelatihan, beberapa masyarakat membuka usaha sablon secara individu. Pada awalnya, usaha sablon yang dijalankan oleh masyarakat tersebut sempat berjalan dan sudah dipasarkan secara online. Namun pada saat ini sudah tidak berproduksi lagi, dikarenakan produk sablon yang dihasilkan kurang dapat bersaing dengan produk sablon digital yang telah beredar di pasaran. Selain itu, terdapat permasalahan lain, yaitu terdapat masyarakat yang kurang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan materi pelatihan masih terkait dengan sablon manual. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dapat dirumuskan dari penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Manfaat dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian baru di masa datang, khususnya penelitian terkait pemberdayaan masyarakat desa. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat desa. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah desa terkait pemberdayaan masyarakat desa. Next. Alur kerangka konseptual. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Teori. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, indikator pemberdayaan menurut Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Soeharto. Yang ketiga, pelatihan menurut Santoso dalam Widianto. Yang keempat, desain grafis menurut Dewajati dalam Rini. Yang kelima, cetak sablon menurut Luzer dalam Rini. Indikator pemberdayaan menurut Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Soeharto. Yang pertama, kebebasan mobilitas. Yang kedua, kemampuan membeli komoditas kecil. Yang ketiga, kemampuan membeli komoditas besar. Yang keempat, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Yang kelima, kebebasan relatif dan dominasi keluarga. Yang keenam, kesadaran hukum dan politik. Yang ketujuh, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Yang kedelapan, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Hasil yang diharapkan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon, studi di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Next. Alur berpikir penelitian. Permasalahan yang pertama,
Materi yang diberikan dalam pelatihan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni terkait sablon manual, yang menyebabkan produk sablon yang dihasilkan kurang dapat bersaing dengan produk sablon digital yang telah beredar di pasaran. Yang kedua, terdapat masyarakat yang kurang berminat mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan materi pelatihan masih terkait dengan sablon manual. Dasar hukum dan teori sama seperti yang telah saya paparkan dalam alur kerangka konseptual. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik penganalisisan data yaitu pengumpulan data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan, yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan desain grafis dan sablon di Desa Angaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dian. Dian coba Bu lihat di LBN. Ini bagus sebetulnya ya, apa yang disampaikan Dian. Cuma datanya nggak ada ya, data sekundernya ya. Iya Dian. Halo Dian. Iya Bu, maaf itu tadi ke mute. Itu saya cuma dapat data dari wawancara dari pihak desanya Bu. Iya, coba di slide selanjutnya, 2-nya itu. Nah, ini sebetulnya kamu bisa menambahkan ya apa yang kamu tambahkan, data terkait dengan orang-orang yang bergerak di bidang sablon itu. Berapa banyaknya, kemudian semakin hari semakin habis gitu ya, semakin tidak ada yang memproduksi sablon. Itu pergeseran jumlahnya itu menunjukkan data. Ada nggak, kamu bisa nggak mencari data tersebut? Oh berarti kayak semisal bulan Januari yang ikut sablon berapa, Februari berapa gitu Bu? Jangan bulan, tahun aja. Iya, misalnya pelatihannya tahun 2020 Bu. 2020 ya nggak apa-apa, 2020 kemudian eksekusinya kemudian 2020, 2021 itu gimana itu pelaksanaannya sablonnya itu. Iya Bu. Bisa dilihat. Kemudian jumlah orang yang ikut pelatihan ya, yang merealisasikannya itu berapa, itu juga dibuat data bisa. Apakah orang tertarik gitu ya dengan pelatihan yang di ini. Kemudian yang terlebih lagi ketika orang sudah mempraktekkan untuk menyablon, kemudian dari produksi yang ada targetnya berapa, kemudian realitas yang diperoleh dari produksinya itu berapa, itu menunjukkan bahwa pemberdayaannya belum dikatakan berhasil gitu melalui pemberdayaan tersebut. Ya, masih tetap harus lakukan karena ternyata ya permasalahanmu tepat sekali ya, adanya kurang pelatihan itu tidak sesuai. Ternyata pemberdayaan memang jalan tapi kan tidak berlangsung untuk memberikan manfaat kan dampaknya kepada masyarakat ya. Itu ya. Iya Ibu. Data-datanya harus lengkap ya. Sudah bagus iya, untuk tinggal datanya itu saja siap ujian. Baik Ibu, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena semuanya sudah presentasi, maka untuk mata kuliah seminar ISUS pelayanan publik kita akhiri sampai di sini saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup dulu ya. Berhenti merekam.